Salawat dan salam tak henti pula mari sama-sama kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa ittiba mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan naungan rahmatnya dan naungan syafaatnya dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wasi'at rahmatuhu al-khalaq ajma'in. Nahmadu subhanahu ala wasi' rahmatih. Asyhadu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Fa'atal rahim makanatha wa basyara jannati man wasalha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yaqulu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa as-qailin. A'udzu syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala salatu wassalam fi hadithihi wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyasil rahimah. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak saya memegang pucuk pimpinan PCNU beberapa tahun lalu, waktu ketuanya Tambizia Zamakhsyari, saya selaku PLT Suriah, kenapa itu ke Nurtabi kurang sehat, Katib Jatman. Kok kenapa Suriah selalu diberikan posisi membaca doa? Selalu demikian. Saya sampaikan ke Zamakhsyari itu waktu masih sahabat, ya.
Nah, apakah sekarang ini mesti demikian? Saya kurang tahu. So, bagaimana juga surya adalah pengendali, mengambil kebijakan, sementara tanpa itu ada pelaksana. Maka dari itulah sebaiknya surya jangan ditempatkan baik di PC maupun di MOJMJ. Berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat surya dalam forum-forum seperti ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, di siang hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya kita dapat bertatap muka, dapat bermuwajah, bahkan bermusafahah di antara kita di tempat yang indah ini, yaitu Yasbi. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa keberkahan, bahkan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Rahmat Habib selaku Ketua Umum Yayasan Yasbi beserta keluarga besar. Mudah-mudahan tempat ini menjadi sejarah yang kedua kali Jatman mengadakan di sini. Pertama di Mahasina yang milik Kiai Haji Abu Bakar Haji. Yang kedua, saya mengapresiasi kepada seluruh pengurus Jatman Kota Bekasi yang telah bekerja keras, tidak mengenal waktu dan sebagainya, untuk membumikan Tarekat Kota Bekasi melalui husnia Jatman yang telah terbentuk sampai hari ini 11 husnia dari 12 husnia se-Kota Bekasi. Yang kedua juga, selaku Rais menyampaikan terima kasih kepada pengurus Jatman yang telah mendekatkan atau mendekati Pemkab Kota Bekasi untuk membangun Tarekat Center di Kota Bekasi ini. Alhamdulillah telah ditinjau oleh perangkat Pemkab Bekasi untuk mendirikan center tarekat yang berada di Keranji yang luasnya 400 meter dari wakaf kita almarhum Kiai Tambi. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Kiai Tambi yang telah meninggal dunia, yang telah mewakafkan tanahnya untuk aktivitas kegiatan Jatman di Kota Bekasi, Allah berikan ampunan segala dosanya dan dapat tempat yang di sisinya, termasuk putra beliau Bapak Kiai Haji Nur Tambi yang masih sempat mengikuti kegiatan demi kegiatan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan sehatkan badannya. Yang terakhir adalah bahwa Jatman Kota Bekasi ini tidak diam-diam untuk selalu mengadakan kegiatan-kegiatan di tingkat husnia dalam rangka untuk mengenalkan apa sebenarnya Jamiat Tarekat Al-Mutawar An-Hadiyah. Ini mungkin bagi masyarakat Kota Bekasi masih asing. Oleh itu kami mohon doa kepada seluruh pengurus dan jajaran PCNU, doa agar kami selaku pengurus Jatman diberikan kekuatan, kesehatan dalam rangka melanjutkan amanah daripada Rais Idara Aliyah Pusat. Memang kalau yang namanya NU, kita bahasanya kentang sepikul, lo nantang gue pukul, kira-kira begitu ya. Atau ikan bawal buat terong, lu jual gue borong, sekarang begitu. Baik, alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, saya punya guru nih di PGA nih, alhamdulillah. Waktu saya jadi muridnya sering saya digewer kuping saya. Dan setelah jadi kepala KUA, saya jadi stafnya. Sekarang jadi NU, saya jadi ketua tanfidiahnya ini. Al-Mukarram, ya Bapak Kiai Nur Tambi biar sehat selalu, amin ya. Beresta anaknya Ahmad Sauki ya, yang telah memimpin Jatman, mudah-mudahan Jatman selalu sehat. Dan guru saya sama-sama kita hormati Kiai Udin Thohir ya. Alhamdulillah ini Kiai nyentrik Kiai ini ya.
biar tua masih nyentrik aja nih. Kita doakan biar sehat selalu, dan juga di jajaran NU dia juga sebagai namanya pengurus ya, muhtasyar ya. Kita doakan biar sukses dan anaknya sukses, sesepuh Kota Bekasi biar sehat selalu, amin ya. Dan baru penceramah kita ini, alhamdulillah kemarin udah saya booking ini, ternyata agak hadir, ini sekarang hadir ini ya. Mudah-mudahan sehat ya Bapak Kiai Gus Wil Amsor ya, sehat selalu ya. Mudah-mudahan nanti memberikan ceramah kepada kita, dan juga sama-sama kita hormati Kiai Abu Bakar Ranzi dan juga Kiai Zainal Abidin ya. Dan juga sama-sama kita hormati di sini, alhamdulillah Ki Asmat Mansur ya dari Bantar Gebang hadir ya, dan juga Saifuddin ya, alhamdulillah katib luar biasa ini, dan juga katib saya juga, atau katib PCNU, bukan katib saya, katib PCNU Kota Bekasi ya, bukan katib, alhamdulillah sekarang jabatannya udah ganti, kemarin katib sekarang menjadi sekjen ya, sekretaris PCNU Kota Bekasi Al-Mukarram Kiai Lukmanul Hakim, alhamdulillah ya. Ini Jawa sama Betawi ini ya, sama-sama nyoren bedil ini ya. Kita sama. Jadi pejabat pada korek ya, kalau korek nah akhirnya kita diambil orang ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau memang ada kader NU yang untuk memimpin Kota Bekasi, mudah-mudahan tidak korek, tidak bahil, tidak pelit, insya Allah NU dibesarkan di Kota Bekasi, amin ya. Pimpin NU di Kota Bekasi repot, terlalu lembek ditendang, terlalu galak ditinggal. Makanya saya ngambil tengah-tengah aja, galak agak, lembek agak, begitu aja ya. Pada kesempatan ini saya sangat mengaturkan terima kasih yang mendorong saya dan keluarga khairun nas anfa'uhu linnas. Dengan dimanfaatkannya tempat ini, berarti saya moga-moga seterusnya bisa beraktivitas yang bermanfaat untuk kepentingan Islam, khususnya masyarakat nusa dan bangsa. Bapak sekalian, saya bangga dengan kegiatan Jatman dari NU, apalagi di Madinah. Inilah dari sekian kader-kader Islam. Jadi kita Islam semua bersaudara, tidak ada tambahan. Inna dina indallahil Islam. Dan semua orang yang beriman adalah bersaudara. Pansis fa innal ladzal aisifin nasobi. Berjuanglah, kenikmatan hidup itu berada dalam perjuangan. Itu aja. Jadi, karena al ilmu laisa bin nasab walakin bin ta'ab, itu harus jadi prinsip sampai akhir zaman. Nah, ibu saya, emak, bahasa dulunya itu emak saya itu 2 muslim, saudaranya 2 protestan, 1 katolik di Kampung Sawah, Yaspi Pusat itu. Nah, jadi saya menjaga kerukunan. Sekarang jadi terkenal kerukunan umat beragama sampai tingkat nasional, bahkan sekarang udah sampai internasional. Di Vatikan udah tahu itu Kampung Sawah rukun, alhamdulillah. Nah, jadi Yaspi ya berdiri pada tahun 77. Setelah saya pindah, dulu kan saya pindah-pindah, lahir di sini, sekolah SR di Kampung Sawah, terus SR terus ke Sukabumi, yang sekarang namanya Al-Masturia. Nah, kemudian saya ke Banten, kemudian jadi preman dulu, ya tahun 2 tahun. Ditanya sama bapak tuh, lu mau nyantren lagi apa mau kawin? Pertanyaan 2, saya nyantren ke Cibogo, Cibalusa itu, ternyata ngaji juga, kawin juga. Kerjana lu bita'almi al-ilma wal mar'ata. Nah, di sanalah saya dapat gelar Raden. Jadi nama saya kan Ahmad Din, panggilannya Madin. Nah, jadi dari Cibalusa itu R-nya, karena itu Cibogo kan Raden. Jadi Anda semua sebagai para pejuang Islam tidak salah kalau dapat gelar Raden. Karena Raden itu asal kata dari Ruhuddin, siapapun yang menghidupkan agama dia itu Raden. Torekoh itu salah satu ciri daripada masyarakat Nabi.
Jadi salah satu ciri khas masyarakat Nahdiyin dibandingkan dengan masyarakat muslim yang lain, antara lain adalah adanya tradisi torekoh. Torekoh itu dalam bahasa Arab artinya adalah jalan. Ini bukan jalan podau atau jalan yang lain-lain ya, tapi ini adalah torekoh, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja agama Islam itu torekoh kita, tetapi torekoh dalam pengertian yang spesifik itu beda maknanya. Torekoh itu artinya adalah jalan menuju kepada Allah melalui yang disebut dengan tasawuf. Jadi torekoh ini maknanya tidak sekedar jalan biasa, bukan jalan dalam pengertian umum, tetapi torekoh artinya adalah jalannya para wali-wali. Saya tidak akan menyampaikan ceramah yang panjang-panjang. Saya akan membahas sedikit kata torekoh ini karena ini adalah acara jatman. Acara jatman, dan jatman ini adalah Jam'iyah At-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jatman ini dulu salah satu pendirinya adalah para kiai-kiai pengikut Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah, atau disebut terkenal dengan TQN, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Salah satu tokohnya dulu adalah Kiai Soleh Meranggen, Kiai Muslim Meranggen. Kiai Muslim Meranggen itu adalah salah satu pendiri dari jatman ini. Ada sosok lain yang juga penting dalam sejarah jatman ini, yaitu Kiai Baidhawi Lasem. Kiai Baidhawi ini dulu kalau di Lasem dikenal sebagai kiai yang menjadi jurinya torekoh. Jadi kalau ada torekot yang macam-macam, itu jurinya adalah Kiai Baidhawi Lasem. Nah, Kiai Baidhawi ini juga termasuk tokoh yang dulu menjadi pendiri pertama dari Jam'iyah At-Thariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabarah. Kenapa disebut dengan Jam'iyah Thariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabarah? Yaitu persatuan torekot di dalam lingkungan warga Nahdlatul Ulama yang mu'tabarah. Mu'tabarah artinya diakui. Kalau sekolahan gitu ya ada akreditasinya, diakui. Karena tidak semua jalan itu diakui. Ada jalan yang diakui, ada jalan yang tidak diakui. Nah, torekoh di dalam Jam'iyah Nahdiyah Mu'tabarah ini adalah torekoh jalan yang diakui. Tentu saja diakui di dalam parameter atau kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala NU. Karena ada torekoh-torekoh yang di luar NU, ada torekoh-torekoh yang di luar NU. Jadi ini yang tergabung di dalam Jam'iyah Thariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabarah ini adalah torekoh-torekoh yang sudah diseleksi, sudah dipilih, sudah diteliti, dan penelitiannya bukan sekedar penelitian ala orang-orang kampus akademis, bukan. Penelitian berdasarkan ilmu torekoh. Jadi penelitiannya tidak sekedar hanya penelitian ala mahasiswa, ala para dosen, tetapi ini torekoh yang sudah diuji oleh orang-orang di dalam lingkungan ulama Nahdlatul Ulama yang sudah teruji secara rohani, secara spiritual, menjadi jalan yang bisa membawa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang yang tidak ikut torekoh berarti tidak sampai kepada Allah? Nah, ini pertanyaan yang sering juga ditanyakan oleh banyak orang. Apakah orang Islam harus bertorekoh? Apakah orang Islam harus bertorekoh? Saya sendiri ini datang dari keluarga campuran, Gus Malik, Gus Tola. Ayah saya sendiri dan kakek saya dari pihak ibu
dari kota Pati sana Jawa Tengah di Pantura. Ayah saya sendiri dan kakek saya sendiri itu tidak bertorekoh. Kakek saya mengatakan torekoh saya itu adalah yang mengamalkan syariat, ngajar santri, ngajar kitab-kitab, menjalankan madhab Syafi'i secara konsisten. Itulah torekoh saya. Itu kata kakek saya di Muhammadun Punduan Pati, Jawa Tengah. Tetapi kakek saya dari pihak ayah itu pengikut torekoh, yaitu Ki Abdullah Salam dari Pati. Itu pengikut torekoh. Dari pihak istri saya dari Rembang, yaitu Kiai Bishri Mustafa, ayahandanya Gusmus, itu bukan keluarga torekoh. Jadi keluarga Mbah Bishri itu setahu saya tidak ada yang zohirnya bertorekoh. Tetapi kiai-kiai Rembang yang lain, Kiai Hafid itu salah satu pendiri juga Jamiah Torekoh Muqtadarah Jatman, beliau torekoh. Jadi kiai-kiai kita ini ada dua madhab. Ada kiai yang bertorekoh, ada yang tidak bertorekoh. Jadi torekoh ini tidak wajib. Jenengan bisa ikut torekoh, bisa tidak. Kalau Anda semua ini tidak bisa sampai kepada Allah kalau tidak ada teman-teman seperjalanan. Karena ibadah itu kalau nggak ada temannya itu malas. Sebagaimana orang belajar itu kalau sendirian ngantuk. Betul nggak? Jangan sendirian belajar nonton YouTube. Karena YouTube kan ada konten-konten yang isinya pendidikan. Itu kalau ditonton sendirian, apa yang terjadi? Tidur. Makanya sekolah kemarin waktu belajar online daring, itu murid-murid itu belajarnya lewat internet, tidur semua di rumah. Karena apa? Karena tidak ada teman. Karena itu menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya, teman seperjalanan dalam ibadah itu penting sekali. Di dalam torekoh ada istilah namanya suhbah. Suhbah itu penting sekali. Karena jenengan itu jalan kalau sendirian, pertama bosan. Kedua kalau keliru nggak ada yang mengingatkan. Kalau ada teman, itu minimal kalau kita jalannya belok keliru, belok kanan, ada yang ngasih tahu. Tetapi kalau tidak ada teman, kita keliru ya sudah, sampai ujung keliru terus. Begitu ada teman, itu kita pertama kalau ada kesalahan ada yang mengingatkan. Kedua, kalau lagi bosen ada teman untuk ngobrol. Karena itu suhbah penting sekali. Di dalam torekoh itu ada dua. Pertama mursyid, kedua adalah suhbah, pertemanan. Karena jenengan berjalan suluk menuju kepada Allah itu sendirian, itu kadang-kadang malas. Karena itu dibutuhkan teman-teman seperjalanan. Nah kalau jenengan merasa ibadah itu tidak semangat, tidak giat, kalau tidak ada teman-temannya yang lain, masuk torekoh. Tapi kalau jenengan merasa jalan sendiri mampu, karena memang punya kepribadian yang kuat, gimana? Ada orang yang nyetir sendirian nggak ngantuk, nggak ada temennya itu ada. Tapi kalau jenengan merasa nyetir sendirian ngantuk, nggak ada yang menemani, nggak ada teman ngobrol, lebih baik ikut torekoh. Lebih baik ikut torekoh. Jadi torekoh itu tidak wajib. Beda dengan madhab. Karena salah satu ciri khas masyarakat Nahdliyin itu juga bermadhab. Nah bermadhab ini tentu saja ada pandangan ulama yang berbeda-beda. Apakah wajib bermadhab atau tidak? Saya mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan bermadhab ini wajib. Harus. Bermadhab ini harus. Tetapi bertorekoh tidak harus. Bertorekoh tidak harus. Tadi itu pertimbangannya. Kalau jenengan merasa tidak kuat berjalan sendiri tanpa teman, cari teman dalam torekoh. Tetapi madhab
itu wajib diikuti. Kenapa wajib? Karena kita semua ini tidak tahu, tidak pernah berhubungan, tidak pernah melihat, bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dalam hadisnya yang terkenal bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Saya Kanjeng Nabi maksudnya. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya Kanjeng Nabi sholat. Jadi kan pernah melihat nggak? Apakah di sini sudah ada yang melihat Kanjeng Nabi? Ada? Nggak ada. Bertemu? Nggak ada. Yang pernah ketemu dan melihat Kanjeng Nabi siapa? Sahabat. Yang pernah bertemu sahabat siapa? Tabi'in. Yang pernah bertemu tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Jadi hadis "Shollu kama ra'aitumuni usolli" ini tidak berlaku buat kalian-kalian ini, karena jenengan nggak pernah lihat Kanjeng Nabi. Jenengan itu melihat ulama yang pernah melihat ulama sebelumnya, yang ulama sebelumnya ini melihat ulama sebelumnya, terus menerus sampai atas, sampai melihat para tabi'ut tabi'in, para tabi'in dan sahabat dan Kanjeng Nabi. Jadi jenengan nggak pernah melihat langsung. Karena itu kalau jenengan beribadah tanpa madhab, terutama sholat, itu tidak bisa. Karena ulama yang pernah melihat Kanjeng Nabi sholat itu ya ulama di era sahabat, diteruskan era tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian generasi Imam Malik, generasinya Imam Abu Hanifah, generasinya Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal dan seterusnya. Mereka ini semua ketika menulis kitab-kitab fikih yang menjadi dasar madhab itu adalah dasarnya karena mereka pernah melihat orang-orang yang dulu pernah melihat Kanjeng Nabi. Makanya kalau ada orang bersolat, berpuasa, zakat dan seterusnya, itu seharusnya mengikuti madhab. Kenapa kita tidak mengikuti Quran dan hadis langsung? Kan begitu pertanyaannya ya. Kenapa kita tidak mengikuti Quran dan sunnah langsung? Karena jenengan ini tidak bisa memahami Quran dan sunnah ini kalau tidak melalui orang-orang yang dulu pernah bertemu Kanjeng Nabi sendiri, diteruskan oleh para orang-orang yang pernah bertemu Kanjeng Nabi dan sesudahnya. Jadi Quran dan sunnah itu memang sekarang ini ada di tangan kita, tetapi memahaminya itu sebaiknya adalah melalui jalan orang-orang yang dulu pernah bertemu Kanjeng Nabi. Jalan itu siapa? Para ulama. Karena itu para ulama itu dalam hadis disebut sebagai al-ulama'u warathatul anbiya. Jadi jenengan kalau pengen ketemu Kanjeng Nabi, jumpailah para ulama. Tentu tidak semua ulama ya. Ada ulama-ulama yang memang betul-betul menjadi warathatul anbiya. Ya salah satunya yang di depan mata kita sekarang ini yang bisa dilihat, yaitu ya guru kita Abu Lutfi Pekalongan, pucuk pimpinan Jamiah atau Jahman. Jadi kalau jenengan kepingin bertemu dengan Kanjeng Nabi, jumpailah para ulama, karena mereka ini pewaris para nabi. Nah, jenengan tidak bisa merujuk langsung kepada Quran dan Sunnah karena kita ini tidak pernah tahu bagaimana Kanjeng Nabi dan para sahabat itu dulu memahami Quran dan Sunnah. Karena kalau kita hanya membaca hadis saja, ini sekarang di akhir zaman ini ada orang-orang yang merasa bisa sholat atau ibadah itu tanpa mengikuti madhab, hanya berdasarkan hadis saja. Seolah-olah Imam Syafi'i yang menulis madhab Syafi'i itu tidak berdasarkan sunnah dan Quran. Karena ada orang yang tidak mau bermadhab, alasannya karena saya mau langsung kembali kepada Quran dan sunnah.
Boleh saja kalau jenengan mau mengikuti jalan seperti itu, monggo, tidak ada larangan. Tetapi kalau menurut ulama-ulama Nahdlatul Ulama, cara berpikirnya beda. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal ketika menuliskan madhabnya masing-masing itu, mereka juga mendasarkan madhabnya kepada Quran dan Sunnah. Mereka ini adalah orang-orang yang dulunya pernah bertemu dengan generasi yang pernah menjumpai langsung kanjeng Nabi. Karena itu madhab ini kalau menurut saya, menurut para ulama-ulama kita, para masyayikh, sesepuh, pendiri Nahdlatul Ulama seperti Hadratus Syekh Hashim itu wajib diikuti. Kalau tarekat tidak, tapi madhab itu wajib diikuti. Itu salah satu ciri khas dari masyarakat Nahdlatul Ulama. Karena Jatmat ini adalah bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Itu harus kita sadari. Dan kita sebagai warga Nahdliyin itu harus sadar mengenai identitas kita. Siapa kita? NU. Kita ini NU. Ciri khas NU pertama, mengikuti madhab. Jadi jangan sholat itu yang ngikuti madhab, puasa ngikuti madhab. Ya madhab kan banyak Pak, nggak apa-apa. Kalau ada orang lain mengikuti madhab yang berbeda, monggo saja. Karena menurut para ulama, ikhtilaful a'immah itu rahmah. Perbedaan para ulama itu rahmat bagi para umat. Bukan merupakan sumber bencana, kecuali orang yang memang menjadikan perbedaan sebagai alat pertengkaran. Masyarakat Nahdliyin itu cirinya adalah menjadikan ikhtilaful a'immah sebagai rahmah, perbedaan ulama sebagai kasih sayang. Itulah bentuk rahmat Allah, karena Allah itu adalah zat yang ar-Rahman dan ar-Rahim. Salah satu bukti rahmatullah atau kasih sayang Allah ini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya ulama yang banyak, beda-beda madhabnya, pandangannya. Bukan saja antara madhab-madhab yang berbeda, ulama NU sendiri itu beda-beda. Ulama NU sendiri beda-beda. Ada ulama NU yang galak sekali. Ulama NU yang galak itu madhabnya Kiai Bishri Sansuri. Kiai Bishri Sansuri ini berasal dari Jawa Tengah, daerahnya Padi, satu kampung dari saya. Mbah Bishri Sansuri ini terkenal dulu yang memimpin fraksi P3 walk out zaman Orde Baru ketika pembahasan soal rencana undang-undang perkawinan tahun 74. Itu Mbah Bishri Sansuri. Beliau ini adalah kakeknya Gus Dur dari pihak ibu. Nah, itu keras sekali, galak sekali. Nah, ada kiai-kiai NU itu yang lemah lembut, santai, kompromistis, slow, gampangan. Ini bukan berarti gampangan itu artinya bisa diajak kompromi tentang segala hal, bukan. Artinya orangnya itu enak, supel. Itu madhabnya adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Jadi di NU itu ada dua madhab. Ada madhab Kiai Bishri Sansuri, ada madhab Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Nah terserah jenengan mau ikut yang galak monggo. Nggak tahu di Betawi ini yang laku kiai yang galak atau yang lemah lembut Kiai Madinah? Yang galak atau yang lucu? Yang lucu ya, yang bisa berpantun-pantun tadi. Jadi monggo saja. Kalau di Betawi yang cocok Kiai Wahab monggo, kalau yang cocok Kiai Bishri. Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, berbeda pendapat dengan Kiai Fakih Mas Umam. Tentang apa? Masalah kentongan. Kentongan. Di Betawi sudah nggak ada kentongan. Masih ada nggak? Atau pernah ada ya Kiai Tambel? Masih ada beduk ya? Kentongan ada. Bukan beduk, ini kentongan.
Kentongan itu adiknya beduk. Kalau beduk kan gede, kentongan kecil itu adiknya beduk. Nah, kentongan. Dulu itu terjadi perbedaan pendapat antara Mbah Hashim dengan Mbah Fakih Mas Muhammad. Mbah Hashim mengatakan kentongan itu haram. Bahkan beliau menulis risalah dalam bahasa Arab tentang mengharamkan kentongan yang dalam bahasa Arab itu di bahasa Arab kan oleh Mbah Hashim dengan an-nakus. An-nakus itu kentongan. Sebetulnya bukan kentongan, an-nakus itu. An-nakus itu kalau terjemahan lebih tepat itu adalah lonceng. Tadi itu yang Kiai Rahmadin tadi yang kalau katanya ada azan terus kemudian undang gadis-gadis muda tadi neng. Nah, itu an-nakus. Mbah Hashim mengharamkan kentongan. Dia mengatakan kentongan itu bid'ah. Boleh tarekat Syadziliyah ini tarekat yang ya tarekat semua baik asal mu'tabarok ya. Tapi tarekat Syadziliyah ini memang punya keistimewaan karena melahirkan ulama-ulama yang luar biasa. Salah satunya adalah kitab Burda. Tahu Burda? Mulai salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal awalil mustaqim ya rabbi fil mustafa balligh maqasidana wa filana mama ya wasi'al karami. Itu baik-baik Burda yang mengarang Al-Imam Al-Busiri, salah satu mursyid thariqah Syadziliyah. Imam Abdul Wahab Asy'arawi yang tadi saya sebut mursyid thariqah Syadziliyah. Nah, dalam kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, beliau mengatakan begini. Salah satu ajaran Imam Ibnu Athaillah adalah udfun wujudaka fi ardil khumul. Kalian itu sebaiknya kalau menjadi seorang salik penempuh jalan thariqah menuju kepada Allah itu jangan ditonjol-tonjolkan. Udfun wujudaka fi ardil khumuli. Tanamlah diri kamu di dalam kuburan ketidak terkenalan, di dalam kuburan ketersembunyian, tidak kelihatan oleh orang lain. Kenapa? Alasannya karena sesuatu yang ditanam dalam-dalam akan menimbulkan pohon yang besar dan kuat dan berbuah yang baik. Jadi ciri khas pohon yang kuat adalah akarnya dalam. Pohon yang akarnya tidak dalam itu mudah jatuh, mudah tumbang. Karena itu tanamlah diri kamu sedalam-dalamnya sehingga kamu nanti akan menumbuhkan pohon yang luar biasa kuat. Karena itu kiai-kiai NU di Nusantara ini ciri-cirinya itu tidak kelihatan wujudnya, tapi jejak-jejak dan bekas-bekasnya begitu meluas di seluruh Nusantara. Jadi tidak dikenal siapa mereka, cuma buahnya bisa dirasakan di mana-mana. Indonesia ini kalau nggak ada para ulama dan para kiai, mungkin akan berbeda bentuknya. Tetapi kan kiai-kiai itu jarang disebut dalam sejarah. Kenapa? Karena ajarannya adalah udfun wujudaka fi ardil khumul. Karena itu tidak suka berdebat kiai-kiai NU itu. Jadi kalau ada orang misalnya mendebat kita, ya monggo saja silakan, tapi kita tidak mau berdebat karena Kanjeng Nabi itu tidak suka umatnya berdebat. Tidak suka berdebat. Dalam sebuah hadis dikatakan ma'utiya qaumun hudan. Tidak ada suatu bangsa masyarakat yang diberikan petunjuk kemudian mereka berdebat kecuali nanti pada akhirnya tersesat. Karena perdebatan ini akan menimbulkan permusuhan di antara umat Islam. Karena itu salah satu ciri khas para warga Nabi adalah tidak suka berdebat. Ya sudah, kita ngaji, merawat tradisi kita, kita jalankan tradisi kita. Kalau ada tidak orang setuju, monggo saja. Sekian. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Semoga kita semua ini menjadi pengikut dari Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, meneruskan tradisi yang diwariskan oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama pada zaman dulu, dan
kita bisa kembangkan ajaran-ajarannya di seluruh Indonesia, terutama di kawasan Bekasi. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu diprovokasi untuk tidak bersyukur akan kegiatan-kegiatan agama Islam yang sering kita adakan di bumi tercinta negara kita Indonesia yang sangat bebas ini. Makanya Allah marah. Akhirnya Allah turunin corona di negeri kita yang menyebabkan kita jadi nggak bisa lagi ngadain acara kegiatan keagamaan. Maka saya teringat suatu cerita Syekh Ahmad Thoyyib, Grand Syekh Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, datang ke Indonesia. Ketika dia lagi berkeliling di kota Jakarta, dia melihat ada acara maulid di pinggir jalan. Syekh Ahmad Thoyyib nanya sama ajudannya, "Ini acara apaan, Mas?" "Ini acara maulid, Syekh." "Acara maulid?" "Iya, Syekh." "Boleh di Indonesia ngadain maulid di pinggir jalan?" "Boleh, Syekh." Luar biasa Indonesia. Sampean tahu nggak, Mas, kalau di negara saya nggak boleh ngadain maulid di pinggir jalan, nggak boleh ngadain maulid di lapangan, boleh ngadain kegiatan agama cuma di dalam masjid. Tapi kalau ada yang ngadain kegiatan agama, coba-coba ngadain maulid Isra Mi'raj di luar masjid, maka malam hari itu juga acaranya langsung dibubarkan oleh kepolisian, panitianya langsung ditangkap. Berarti enak, Mas, tinggal di Indonesia. Sampean harus bersyukur di Indonesia bebas ngadain apa aja. Kitanya nggak bersyukur, akhirnya itu turun corona, kita nggak bisa ngadain lagi acara keagamaan. Kalau begitu, siapa Pak yang rugi? Maka dari itu hari ini kita udah bebas lagi ngadain kegiatan, udah boleh lagi sholat berjamaah di masjid. Kita harus bersyukur. Udah stop, jangan ceramah yang membuat provokasi di tengah-tengah umat. Setuju? Mendingan ceramah ngomongin masalah agama, mendingan ceramah ngomongin masalah dosa, masalah hati. Apalagi kita orang toreko, jangan sampai ada kesebutnya orang toreko. Ceramahnya di kampung membakar semangat umat untuk melawan kepada pemerintah yang sah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena saya teringat ucapan Imam Syafi'i di dalam kitab Diwan halaman 19. Faqihan wa sufiyan faqul laisa wahidan. Yang namanya orang ahli fikih sama ahli sufi, ahli toreko itu nggak bisa dipisahkan salah satunya. Kedua-duanya harus dimiliki. Kenapa? Karena kalau orang ahli fikih, ahli syariat, tapi dia nggak bertoreko, apa kita kata Imam Syafi'i, qusun lam yazuk qalbuhu tuqa. Hatinya keras, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun begitu sebaliknya, apabila ada orang toreko, ahli marifat, dia tidak mau melaksanakan syariat, dia tidak mau belajar lagi syariat, apa kata Imam Syafi'i? Hadza juhulun, itulah dia sebodoh-bodohnya manusia. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad. Sallallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan nahmin, hamdan yawfi ni'amahu kafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa afat. Wa taqdirana jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Tuballighuna biha salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima hada 'alaihi wa fadlihi ajran. Allahumma bi asma'ika husna wa bi asma'i nabiyyika al-mustafa wa bi asma'i walidika Abdul Qadir al-Mujtaba wa bi qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana
واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها احوالنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين بشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهذه وصراطه وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحصرنا في زمرته وأعطاه البر المحجلين وأصحابه السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين ربنا يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Ya si Utong. Wah, seneng banget saya. Banjir. Beda kalau kita dari tadi panggil-panggil ibu jadi nggak Afifah nggak jadi. Selamat ulang tahun Pak Mudir. Mudir ulang tahun. Só